wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan materi 30 prinsip hidup dalam Al-Quran. Dan kita sekarang sampai pada prinsip yang ketiga, membangun kepercayaan diri di atas pertolongan Allah. Membangun kepercayaan diri di atas pertolongan Allah. Percaya diri, thiqatun bin nafs, ada dua, yaitu percaya diri karena kepintarannya dan kekuatannya, maka ini mazmum, tercela. Yang kedua, percaya diri atas pertolongan Allah, maka ini yang terpuji. Dan yang dimaksud di sini adalah yang kedua, yaitu percaya diri atas pertolongan Allah. Maka ungkapan percaya diri tidak mutlak tercela, tidak mutlak terpuji, tapi dilihat apa yang melatar belakangi, apa yang mendorongnya. Jika yang mendorongnya adalah karena ia mengetahui Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, akan menolongnya, maka itu yang terpuji. Adapun jenis yang pertama tadi, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW atas dirinya. Ketika di sore pagi hari beliau berzikir, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Zat yang maha hidup lagi maha mandiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan, maka janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku meskipun sekejap mata. Ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Maka berlebihan dari percaya diri atas kemampuannya itu bisa mendorong dia untuk sombong, ujub dan angkuh, merasa tinggi hati, serta merendahkan orang lain, yang kadang berakibat pada menolak kebenaran, menolak nasihat, enggan musyawarah. Ini efek dari ujub, angkuh, sombong karena berlebihan percaya diri atas kemampuannya. Sampai pun ketika ia komentar, ia merasa senantiasa benar pendapat dia, pendapat yang lainnya itu salah. Ya. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, qauli shawab yahtamil khata', pendapatku benar tapi ada kemungkinan salahnya. Wa qaulu ghairi khata' yahtamil shawab, pendapat selainku ya salah tapi ada kemungkinan benar. Maka beliau ketika diskusi dengan orang adalah bagaimana agar kebenaran tampak tanpa beliau peduli apakah tampaknya itu dari beliau ataukah dari lawan debatnya. Itulah orang yang penting hatinya. Dia tidak merasa tinggi hati karena ia merasa pribadi adalah orang yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah pendapatannya, dan seterusnya. Baik, kembali kepada prinsip yang ketiga.
membangun kepercayaan diri di atas pertolongan Allah. Allah berfirman, "Iyansurkumullahu fala ghaliba. Jika Allah menolongmu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Apabila dia menghinakanmu, maka siapa yang akan menolongmu setelahnya? Yakhdhul artinya menghinakan, diterjemahkan membiarkan, yakni tidak menolongnya. Maka siapa lagi yang mampu menolongnya setelah Allah? Yakni tidak ada. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang beriman seharusnya bertawakal. Kata fal di sini adalah lam amr, sehingga bermakna seharusnya, semestinya. Dan diawalkannya kata alallah, atas Allah, jar majrur, menunjukkan hasr, pembatasan, yakni makna hanya kepada Allah semestinya orang-orang beriman bertawakal. Sekarang kita bahas dulu ayat ini, ayat yang besar. Jika kita merenungkan, maka tidak ada lagi kelemahan pada seseorang dalam menghadapi kehidupan. Dia akan merasa kuat karena menggantungkan dirinya kepada Al-Qawiyyul Matin, zat yang maha kuat lagi maha kokoh, bahkan pemberi rizki. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha pemberi rizki, lagi maha kuat, lagi maha kokoh. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah menolongmu, maka tidak ada siapapun yang mampu mengalahkanmu. Menolongmu dalam kesehatanmu, menolongmu dalam makananmu, menolongmu dalam pakaianmu, dalam tempat tinggalmu, dalam pekerjaanmu, dalam belajarmu, dalam menghadapi problematika rumah tanggamu, dan seterusnya. Jika sudah Allah yang menolong, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya. Tidak akan ada yang mampu mengalahkanmu. Seandainya seluruh makhluk berkumpul untuk mengalahkanmu, sementara Allah menolongmu, maka kamu yang menang. Bukan banyaknya senjata serta kekuatan yang mereka kumpulkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau anna ummatan ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Seandainya seluruh umat malaikat, umat jin, umat manusia, umat binatang kerjasama untuk menimpakan bahaya kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya kepadamu kecuali sebatas yang telah Allah tetapkan atasmu. Artinya, jika engkau ditetapkan Allah hanya terluka tanganmu, maka tidak akan terluka kakimu. Atau jika Allah menghendaki ternyata menyelamatkanmu, maka kamu akan selamat secara sempurna. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Demikian itu adalah prinsip para nabi. Sehingga para nabi meskipun mereka adalah orang yang paling banyak penderitaannya, banyak ujian serta musibahnya, adalah orang yang paling tegar seperti gunung di antara manusia. Karena mereka menyandarkan kelemahan mereka kepada zat yang maha kuat. Inilah Musa alaihi salatu wassalam. Dalam surah Asy-Syu'ara diceritakan ketika Fir'aun serta bala tentaranya mengejar
Musa serta pengikutnya, sampai mereka terdesak di sebuah pantai. Di depan mereka pantai yang luas. Sementara di belakang punggung mereka Fir'aun serta bala tentaranya yang lebih banyak jumlahnya, serta membawa senjata dan hendak membunuh mereka. Dan sudah terlihat dalam pandangan mata. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Berkata sahabat-sahabat Musa, kita pasti akan ditangkap. Apa kata Musa? Sementara dia, Musa, tidak melihat Allah saat itu, tapi dia punya keyakinan yang kuat seperti gunung. Qala kalla, tidak. Qala kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Rabbku bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Nabi Allah yang bertugas atas perintah Allah, dan Allah sebelumnya pernah berpesan, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian Musa Harun kepada Fir'aun, dia menyimpang. Aku mendengar apa yang kamu ucapkan. Aku bersama kalian berdua. Maka Allah berfirman, fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Fanfalaq, maka lautan tersebut terbelah menjadi dua, seperti gunung-gunung yang tinggi. Ini namanya as-siqah, percaya diri karena Allah Maha Kuat. Seperti kasus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang hamba yang salih, ketika bersama Nabi SAW di dalam gua persembunyian, di gua persembunyian. Guanya cukup tinggi, dan di gunung tersebut ada gua yang kecil yang digunakan bersembunyi, sementara orang musyrikin mereka telah naik ke gunung tersebut dan kaki mereka sudah berada di pintu atau di mulut gua. Seandainya mereka melihat ke bawah, kata Abu Bakar, la absarana, mereka akan melihat kita wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Nabi yang Allah abadikan, iz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika Muhammad berkata kepada temannya, jangan takut, Allah bersama kita. Ini prinsip yang besar dalam menguatkan jiwa dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan. Sekedar ia percaya dia memiliki Allah yang maha melihat, maha mendengar keluhannya, doanya, melihat perbuatannya, kesulitannya, sudah cukup untuk Allah mendatangkan bantuannya dalam waktu dekat ataukah waktu yang lama. Apalagi jika hamba ini berdoa, ammay yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapa yang bisa menjawab doa ketika orang terdesak dan menyingkapnya darinya selain Allah? Artinya Allah yang akan melakukannya. Sampai pun orang musyrikin yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di daratan, ketika mereka faham mereka punya Allah yang menyelamatkan berbagai musibah, lalu mereka melupakan semua berhala mereka, fokus berdoa kepada Allah, kami selamatkan mereka.
Kata Allah dalam Al-Quran, Allah ulang 2 kali. Di antaranya dalam surah Al-Ankabut, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika mereka terombang-ambing di lautan, di mana gelombang hendak menenggelamkan mereka, da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan tulus, artinya tidak menyertakan berhala mereka seperti Hubal, Manat, Uzza. Tidak, mereka hanya minta kepada Allah. Ketika kami selamatkan mereka ke daratan, mereka mengulangi kesyirikannya. Ahli syirik Allah kabulkan doanya. Apalagi ahli iman, yang mereka sholat, mereka berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini prinsip yang besar, agar orang merasa kuat dalam menghadapi problematika meskipun lemah secara fisiknya, lemah secara ekonomi dan kesehatan, yang gak ada masalah, itu duniawi. Yang penting jiwa kuat. Karena yang paling penting bagi kita itu adalah kuatnya jiwa. Ketika jiwa itu kuat, maka dia jauh dari penderitaan serta dekat dengan kebahagiaan. Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal qadab. Orang kuat sejati itu bukanlah orang yang kuat bantingannya berkelahi, tetapi orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika sedang marah. Nabi membicarakan tentang kuat yang sebenarnya, kuatnya jiwa, bukan kuatnya tangan, kuatnya dompet, kuatnya pikiran, bukan, kuatnya jiwa. Ya, kuatnya jiwa. Iyang surkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah menolongmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Tapi jika Allah membiarkanmu, menghinakanmu, cara Allah menghinakan hambanya adalah dibiarkan tidak ditolong. Itu cara Allah menghinakan hambanya, sehingga dia menghadapi syaitan dan bala tentaranya serta ujian tanpa pertolongan darinya. Yahdulkum, jika dia menghinakanmu, membiarkanmu, tidak menolongmu, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa yang bisa menolongmu setelah Allah? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Karena makhluk jika menolong maka 2 keadaannya. 1, mereka hanya mau menolong sekali 2 kali. Seterusnya mereka akan marah. Seperti kasus meminta. Ya. Jika Allah diminta, maka Allah senang. Tapi jika manusia diminta, mereka akan marah. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka tidak mampu melakukannya. Banyak perkara hanya Allah yang mampu melakukannya. Ya, menghilangkan penyakit umpamanya. Dokter hanyalah pemberi obat, ya, bukan penyembuh. Makanya dokter itu artinya apa? Bahasa Arabnya tabib, bukan syafi. Tabib artinya mengobati, yakni meresep, memberikan obat. Tabib. Karena mereka tidak mampu menyembuhkan.
Yang menyembuhkan adalah Allah. Maka di antara nama Allah adalah Asy-Syafi, yang Maha Penyembuh. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini. Engkau Asy-Syafi, yang Maha Penyembuh. Tidak ada yang menyembuhkan selain Engkau, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain, yakni tidak meninggalkan efek samping. Kalau obat kadang ada efek sampingnya. Ya, di operasi yang kini berhasil diangkat, ya, menular ke sebelah sisinya. Ya, efek samping obat. Paling minimal ngantuk, ya, nggak bisa lagi bekerja. Tapi jika Allah yang menyembuhkan langsung, ya, dengan ruqyah, dengan doa, maka tidak ada efek sampingnya. Allah Asy-Syafi. Kemudian Allah menutupnya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah semestinya orang-orang beriman bertawakal. Di sini ada 3 yang perlu kita renungkan. 1, ungkapan hanya. 2, orang beriman. 3, tawakal. Ungkapan hanya menunjukkan bahwasanya, ya, tawakal atau pasrah itu, atau membesarkan harapan itu jangan kepada makhluk, tapi kepada Allah saja. Wa ila rabbika farghab, maka berharaplah hanya kepada Rabbmu. Bekerja, ya kan? Maka harapannya hanya kepada Allah dari labanya. Menanam, hanya berharap dari Allah buahnya, ya kan? Mendidik anak, hanya berharap kepada Allah hasilnya. Itu orang beriman, ya. Maka ia tidak kecewa jika belum melihat hasil yang ia harapkan dari penghasilan pekerjaannya, baik gajinya, baik labanya, baik kebaktian anaknya, dan seterusnya. Yang kedua, orang beriman. Hanya kepada Allah orang-orang beriman seharusnya bertawakal, menunjukkan bahwa semakin tinggi iman seseorang, maka akan semakin bertawakal kepada Allah. Dan tawakal ini adalah amalan hati, bukan amalan zahir. Dan amalan batin itu lebih utama daripada amalan zahir. Artinya orang yang besar tawakalnya kepada Allah itu, dia mengalahkan ahli salat, ahli sedekah, ahli puasa sunnah, wala nasifa. Maka tidak akan mengalahkan sedekah para sahabatku, ya, 1 mud cakupan tangan, tidak pula separuhnya. Apa yang membedakan? Amalan hatinya, ikhlasnya, tawakalnya, sabarnya dalam bersedekah. Maka orang-orang yang istimewa, mereka itu perhatian dengan amalan hatinya lebih besar daripada amalan jawarih, anggota badan. Sebagaimana mereka perhatian, sebagaimana kaum wanita perhatian dalam merias wajahnya. Orang-orang beriman, mereka lebih perhatian daripada kaum wanita yang merias wajahnya, untuk memperbaiki hatinya, jiwanya. Dan puasa sendiri, ya, tujuan utamanya bukan mengajari kita kuat lapar, kuat dahaga, bukan, salah. Allah menyuruh kita puasa bukan agar kita kuat lapar, kuat dahaga, bukan. Tapi untuk apa? Jemaah, untuk bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa.
Bertakwa artinya qalbunya bagus. Dengan dilatih selama 1 bulan dengan latihan zahiriyah, lahiriyah, taat pada perkara yang halal awalnya. Ya, taat menjauhi perkara yang halal secara asal, makan, minum, jima. Agar terbiasa nanti jiwanya, qalbunya bisa taat dari perkara yang haram secara zatnya, memperbaiki jiwanya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah seharusnya orang-orang beriman bertawakal. Tawakal adalah pasrah kepada Allah dengan usaha semampunya. Tawakal 2 rukunnya. 1, pasrah kepada Allah. 2, disertai usaha semampunya. Usaha ini tidak disyaratkan. Allah menyayangi orang yang toleransi ketika menjual, ketika membeli, ketika menagih, dan bisa menjadi sebab dia masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana rajul yudayyinun nas. Ada seseorang yang memberi pinjaman kepada manusia. 2 tafsiran, 1 dia pedagang tapi dengan pembayaran kredit, cicil. Yang kedua, dia murni memberikan pinjaman. Dia berkata kepada pekerjanya, pelayannya, "Idza ataita mu'siran fatajawaz anhu la'allallaha an yatajawaz anna." Jika engkau mendatangi orang yang kesulitan membayar cicilan, maafkan dia. Semoga Allah memaafkan kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjemah matan.com, ya, hadis-hadis tentang hutang. Ada banyak sekali ya hadis-hadisnya tentang masalah hutang. Ya, nah, demikian cara kita menyikapinya. Sama yang banyak, maka ia akan berterima kasih kepada Allah meskipun sedikit dari nikmat dunianya. Itu bagian dari beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah engkau jadikan musibah kami menimpa agama kami. Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Janganlah engkau jadikan dunia sebagai puncak cita-cita kami. Ternyata untuk yang dunia jangan sampai puncak, untuk musibah jangan sampai menimpa dunia. Itu doa kenabian alaihi salatu wassalam. Ya, maka optimis. Punya masalah, optimis, kita punya Allah yang maha kuat. Apalagi sekarang Ramadan. Ramadan momen untuk kita menghilangkan semua problem kita, dan yakin Allah akan menyelesaikannya. Karena Ramadan bisa muncul. Nah, itu karena kajian Allah ya. Bisa diri jalan hidup saya itu kan begitu. Awalnya itu perjumpaan saya mengalami asmanya penurunan. Ya, dari orang melihat saya fresh, karena proses spiritual saya keluar. Nah, ini sebagian dari penggalan bahwasanya beliau mendapatkan pernah dalam masa ngedon ya, ngedon sekali, dan kemudian Allah Ta'ala memberikan taufiknya, ilhamnya untuk banyak berdoa, ya kan, hingga kembali kepada kekuatan jiwa. Perlu kita ketahui bahwasanya beliau dan juga semua dari kita pasti pernah diuji dengan ujian yang sangat berat sekali. Saking beratnya ya, seakan-akan ya kita sering bertanya kapan selesainya, kapan berakhirnya.
Itu janji Allah dalam Al-Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatkumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi kesangan mertua rumah penyakit tetap. Baqarah 214. Ya. Baik. Yang lebih perlu untuk dirutinkan di samping tidak mengapa membaca doa tersebut, karena pada asalnya adalah setiap doa yang baik tukang azan bukan muadzin. Nah, ya, nah. Baik, kita akhiri sampai di sini, semoga bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibati dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.